Jadi kalau kita ngelihat ya perusahaan saya begitu banyak with all the digital society now, Yeah. ya, AI, Yeah. gimana sebagai pemimpin.id mempersiapkan pemimpin Indonesia ini dengan AI, rasanya kan udah nggak usah belajar lah, just pencet tombol semua jawabannya ada kok. Iya. You know, apa yang harus dilakukan lagi? Betul di ChatGPT. Iya, ChatGPT definitely ya. Iya. Atau mungkin bahkan skrip ini ditulis ChatGPT, Pak. Oh enggak. Saya cek, bener gak nih? Betul enggak? Oh enggak. Pantesan kurang bagus nih. Atau di depan Pak Jimmy itu ya. Ya, ini juga yang kita kasih awareness. Memang benar udah semua serba instan gitu. Tapi kemudian kita perlu tekankan the future of work and education pasti akan berubah dengan gameplay yang berbeda gitu. Ya kalau maksudnya kan saya generasi milenial, Pak. Ya. Mengalami wartel mengalami. Masih gitu. ya? Masih tahu atau misalkan komputer pakai DOS, pakai disket, tahu gitu. Tapi kan sekarang penjaga wartel itu apa wartel gitu. Telepon kayaknya gampang banget sekarang gitu. WA udah gratis. Dulu kan interlokal aja beda nih sama yang lokal gitu kan. Itu profesi itu udah hilang bahkan. Atau mungkin orang tua sekarang membayangkan ada profesi-profesi data scientist. Apa data scientist? Atau profesi profesional e-sport. Apa belum terbayang gitu. Mungkin 10 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun lalu ini sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan. Kemudian akhirnya kembali lagi ketika ada ChatGPT atau AI atau robot sekarang pasti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang gitu kan. Nah, akhirnya kita advokasikan ya semuanya tetap tidak ada yang bisa menggantikan manusia. Kalau kita bicara soal hati kan. Berempati itu nggak ada caranya gitu, nggak ada cara algoritmanya berempati seperti apa. Berempati secara market research mungkin bisa gitu, tapi berempati secara manusia seutuhnya itu kan sesuatu yang sulit gitu. Berbicara tentang hati itu sesuatu yang sulit gitu. Nah makanya kita bisa sedikit merumuskan dan menanamkan bagaimana sisi empatikal ini perlu dimiliki oleh seorang leader. Dan kita terus spread awareness itu gitu. Kita kemarin juga bareng pada saat penyelenggaraan ASEAN untuk ASEAN Youth-nya itu kita megang salah satu topik future of work and education gitu. Dan itu memang salah satu topik dan concern di mana anak muda sekarang sedang meredefinisikan bagaimana sih kita akan belajar, bagaimana sih kita akan bekerja nantinya gitu. Karena pada akhirnya kita nggak mungkin menolak, wah saya nggak mau pakai ChatGPT gitu, nggak bisa juga kan. Kita harus embrace the privilege, ya kemudian embrace juga the challenge gitu akhirnya kan gitu. Bagaimana kita setelah ChatGPT menambah value kita sebagai leader, sebagai manusia, sebagai anak muda itu seperti apa gitu sih kalau saya melihatnya ya. Itu selalu kita kampanyekan dan advokasikan juga sih Pak. Jadi ada waktu momen ya melakukan assessment seseorang itu. Betul. Biasanya tools apa kalau kita merekrut leaders? Statement Mas Ensa tadi cukup menarik ya. Bisa pro, bisa enggak, semua manusia bisa memimpin. Walaupun saya setuju, everybody have a self leaders. You makan gak usah disuruh, you memimpin diri sendiri. Itu keren banget sih itu ya. Banyak orang masih mikir saya kan bukan pemimpin, padahal pemimpin bisa di setiap level kan ya. Betul. Nah, dalam proses pengalaman daripada pemimpin.id sendiri melakukan assessment itu ya kepada orang-orang yang terlibat di dalam kepemimpinan, bisa berikan nggak 3-5 tips ini loh yang kita lihat bisa meng-assess seseorang? Iya. Sebenarnya ada 3 value yang memang kita selalu bawa di setiap produk atau program kita. Yang pertama adalah inklusif, kedua efektif, dan terakhir memberdayakan. Inklusif ini dalam sisi bagaimana setiap orang memang memiliki latar belakang, berbagai macam latar belakang, berbagai macam pengalaman yang membentuk dia seutuhnya menjadi manusia. Sekarang kan pasti beragam gitu. Nah, kita pengen seorang leader itu sadar bahwa keberagaman itu ya perlu di-embrace gitu, dan keberagaman ini menjadi kekuatan kita kan akhirnya Indonesia gitu. Terus kedua efektif.
Seringkali kita menjadi leader yang kita kerjakan semuanya gitu. Akhirnya kerja semua nggak ada yang fokus gitu, tidak efektif. Gitu. Efektivitas bisa berangkat dari hal sederhana, bagaimana kita memprioritaskan sesuatu. Itu yang memang akhirnya jadi efektif. Mungkin nanti banyak Pak, saya bisa kalau ngomong panjang nanti banyak ininya, banyak sub-subnya. Tapi inklusif, efektif, dan terakhir memberdayakan. Gitu. Bagaimana seorang leader dia bisa mengayomi, seorang leader bisa tumbuh bersama, seorang leader bisa berkolaborasi. Itu yang penting akhirnya gitu. Sehingga inklusif, efektif, memberdayakan itu salah satu visi kita, menciptakan ekosistem kepemimpinan yang inklusif, efektif, dan memberdayakan. Itu yang akhirnya jadi selalu jadi value yang kita kembalikan setiap program kita. Kalau misalkan ini tidak sesuai, kita perlu nge-assess ulang dan lain-lain gitu. Wow. Mas Hensa, ada perkataan kan bahwa sebenarnya karisma bisa membawa Anda sampai di puncak. Tapi karakter mempertahankan Anda di puncak. Gitu. Bagaimana training dari pemimpin.id sendiri atau melihat bagaimana sih peranan karakter dari seorang pemimpin itu atau etika? Iya. Saya ini Pak, sedikit cerita bagaimana pemimpin ID pernah menjadi konsultansi untuk satu perusahaan. Perusahaan ini bingung, dia punya banyak karyawan, tapi kok yang kerja dikit, quote and quote, yang kerja dikit kan gitu. Maksudnya dalam artian kok yang delivery dikit ya gitu, turnover tinggi dan lain-lain gitu. Dan salah satunya hasil dari kita assess dan lain-lain, muncullah satu, yaitu karakter. Karakter itu nggak bisa nggak bisa dibentuk secara instan gitu. Ini harus dia kumpulan dari pengalaman, latar belakangnya dia, dan ini value ini yang resonate nggak sama business ownernya gitu kan. Nah itu salah satunya gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara karakter ini nggak bisa dibeli gitu. Dibentuk kita engineering kan mungkin bisa, tapi tidak instan gitu. Nah saya berpikir ketika tadi Pak Jimmy bertanya, karisma yang bisa membuat ke atas gitu ya. Tapi karakter ini memang yang mempertahankannya gitu. Akhirnya kita juga memang human design untuk si modulnya juga menyesuaikan bagaimana si value dari perusahaan atau misalkan value dari organisasinya, the leadersnya itu ingin seperti apa, perlu resonate dan sama, punya karakter yang sama dengan timnya. Salah satu yang kita akhirnya bisa quote and quote melatih mendeteksi, akhirnya kita juga selalu menyisipkan coaching skill karena itu yang akhirnya bisa membantu atau mengakselerasi karakter itu sendiri, itu sih Pak. Iya. Saya cukup terinspirasi sekaligus salut ya, ada statement bahwa pemimpin.id ingin raising up 1 juta pemimpin. Bisa ceritakan nggak? How do you achieve that target? Ada certain targetnya nggak? Iya. Ini salah satu mimpi kita Pak. Karena kan tadi 8 juta berarti 1/8 dan itu baru satu sektor aja gitu kan. Iya. Wow. Mungkin kalau misalkan sifatnya bentuknya awareness, media, kita sudah melampaui itu gitu. Tapi kemudian kita juga sedang merapihkan dan juga akhirnya kita nggak bisa sih cuma spread the awareness doang gitu. Kita perlu bagaimana mereka bisa berkumpul dan memberikan aksi yang konkret gitu. Nah 1 juta itu kan masih sedikit dari berapa sekarang, sekitar 290 juta jiwa ya di Indonesia gitu. Masih sedikit kan, masih 1/290 masih baru sedikit. Tapi setidaknya ada generasi muda, anak muda yang aware terhadap isu leadership, isu sosial, isu kebangsaan, itu rasanya bisa menjadi titik tumpu harapan bagaimana kita bisa menggerakkan sesuatu gitu kan. Nah targetnya apa aja? Kita ngedefine banyak Pak. Berarti kita harus bikin berapa bootcamp buat seperti ini gitu. Nggak bisa sendirian dong. Gitu, makanya kita selalu
open buka kolaborasi, networking untuk dengan berbagai macam pihak untuk spread the awareness ini sendiri, untuk meng-create secara direct atau non direct leaders yang kita define gitu. Tadi inklusif, efektif, berdayakan gitu. Itu yang kita inject secara perlahan ke berbagai macam institusi, ke helix di collaboration pentahelix gitu. Itu yang akhirnya kita mencoba create dan turunkan si numbernya tersebut gitu. Iya. Wow. Cukup banyak Pak, belum selesai PR kami. Jadi maksudnya kalau kita ngelihat sekilas kepemimpinan di Indonesia, sekarang langsung dari sektor formal pemerintahan, Presiden Jokowi itu ya misalnya. Nanti sebentar lagi kita ada saat ini kita disuguhkan dengan 3 capres, ya Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies ya. Dari pemimpin.id bagaimana melihat assessment, style apa sih Mas Ganjar itu, stylenya apa, kan bisa dilihat pasti ya. Betul. Pak Prabowo dan Pak Anies. Cukup menarik nih guys. Cukup menarik nih, ini perlu ada disclaimer bahwa kami bukan tidak terafiliasi dengan politik. Iya, ini it's not right, no wrong. Kita bicarakan style, masing-masing punya style kan. Setiap orang punya tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terbaik. Betul. Atau semua orang baik gitu, semua orang terbaik gitu. Saya melihat seperti ini, ketika kita bicara tentang seorang Pak Anies, dia pasti tipikalnya yang memang substantif gitu kan. Karena memang latar belakang akademisi gitu kan. Terus tipe yang Pak Ganjar tipe people gitu kan, tipe people oriented yang memang sangat dekat dengan masyarakat gitu kan. Pak Prabowo tipe yang memang championing dan emang dia punya karisma gitu kan, karisma tersendiri gitu. 3 hal tersebut ya akhirnya menjadi salah satu yang menarik ya pilihan kalau bagi kami generasi muda gitu ya. Saya pribadi khususnya melihat ini menjadi sesuatu hal yang menarik, bagaimana ketika banyak isu atau banyak priority yang ditabrakan atau dicoba ditempelkan ke masing-masing tipe leadership ini akan seperti apa gitu. Walaupun memang tercermin dari berbagai macam gagasan dan visi mereka kan, yang mungkin udah sebar, teman-teman udah baca juga semuanya gitu. Jadi kalau bagi saya setiap pilihan tersebut, 3 orang tersebut adalah putra terbaik bangsa sih, gitu. So jadi saya bisa describe ini nggak, kalau misalnya Pak Ganjar berarti people skill leadership. Kalau Pak Prabowo adalah charisma leadership. Betul. Lalu kalau Pak Anies is knowledge leadership. Betul. Begitu ya? Itu bisa dikatakan seperti itu Pak. Karena walaupun itu kan baru bayangan saya, tapi perlu kita assess dan dengan berbagai macam framework kan untuk mengetahui tersebut. Tapi kalau di Indonesia sendiri dari sekilas perjalanan ini khususnya sekarang kita bicara cawapresnya ini ya kan. Kesan apa begitu? Ini kan pertama kalinya nih milenial ada di dalam pertarungan sebagai cawapres di Indonesia. Bagaimana pandangan daripada pemimpin.id sendiri? Kalau saya melihat ini sih, balik lagi kepada ini. Tadi saya bicara tentang keterlibatan. Mungkin ini salah satu, bisa jadi pilot atau bagaimana prototype. Oh ternyata kita bisa loh anak muda jadi cawapres. Kan istilahnya ada harapan di sana, ya kan? Gitu. Kedua juga bagaimana seringkali bonus demografi itu kan datang dari isu-isu yang elit gitu ya, isu dari atas atau generasi sebelumnya. Yang dititipkan pada kami generasi muda, tapi generasi muda belum pernah menjawab, saya sanggup atau tidak gitu. Saya akan melakukan A, B, C. Nah siapa tahu mungkin dengan keterlibatan banyak anak muda di masing-masing tim SES juga mereka sangat melibatkan anak muda, mungkin di sanalah peran gagasan dan ide tentang kebangsaan itu bisa terwakilkan. Jadi ini paling enggak untuk para generasi milenial is wow kalinya Indonesia mempersiapkan dirinya ya. Betul. Mungkin ada banyak hal yang saya ingin tanyakan ya, tapi waktu running terus. Kalau kita ngelihat ya dari pandangan dari Mas Ensa sendiri, Indonesia memasukin bonus demografi, apa yang harus disiapkan generasi muda ini sih? Oke, yang pertama adalah bagaimana kami
bisa adaptif. Oke, bisa adaptif. Tidak adaptif dengan kecepatan yang sangat cepat sekarang ya, sebuah serba cepat, teknologi begitu banyak gitu. Adaptif itu yang perlu dilakukan. Kedua, resiliensi. Oke. Kita bisa resilience ketika menghadapi goncangan-goncangan yang memang sangat besar gitu ya. Yang ketiga, lifelong learning, Pak. Oke. Selalu belajar. Pembelajar seumur hidup itu sangat penting sekali. Mantap sekali. Itu ya, ketiga ada pesan yang mau disampaikan untuk semua calon pemimpin atau pemimpin di Indonesia. Oke, mungkin menggagas Indonesia itu bisa berbagai macam hal, Pak. Mencintai Indonesia dengan caranya sendiri gitu. Setiap orang pasti punya caranya. Tapi kemudian di tengah mungkin tahun-tahun yang cukup sensitif, mari kita merawat bangsa, itu menjadi PR penting, Pak, gitu. Karena percaya kita semua orang adalah pemimpin dan semuanya dimulai dari diri gitu. Bagaimana kita merawat bangsa dan mencintai bangsa ya dimulai dari diri. Jadi semoga tahun-tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan cinta. Wow, mantap sekali. Penuh dengan kelucuan-kelucuan, Pak. Iya. Dianggap dengan santai gitu. Jadi ya itu demi Indonesia. Untuk Indonesia. Thank you banget nih, Mas Enza. Sukses selalu untuk semua teman-teman di pemimpin.id. Terima kasih banyak. Yang akan menginspirasi paling nggak 1 juta pemimpin yang akan dibangkitkan ya. Thank you banget. Terima kasih. Ya. Guys, thank you so much. Anda bisa langsung hubungin Mas Enza, terlibat di dalam gerakan pemimpin Indonesia. Siapa tahu Anda one of them yang akan memimpin Indonesia ini. So, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita yang menarik di dalam 1 cerita untuk Indonesia.